Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Susanto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1, gelombang kedua, Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif dalam mata pelajaran konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan. Mari menyaksikan. Tua kelas, tolong disiapkan dulu ya. Attention, stand up please. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, sir. Good afternoon, student. We are Kubidar class, regular and successful. Sit down, please. Attention. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begins. Finish at ease. Oke, semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Untuk hari ini, seperti biasa, kalau yang saya panggil namanya, siap hadir ya? Oke. Kita mulai dari Ahmad Yusuf. Aditya Saputra. Siap hadir. Agatha Rifano. Siap hadir. Agisna. Siap hadir. Ahmad Zidan. Siap hadir, Pak. Mantap, Zidan. Baik, kelas. Jadi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang network security. Nah, seperti itu. Ada yang tahu network security? Keamanan jaringan. Ya, sesuai dengan namanya, network itu jaringan. Security adalah keamanan. Ya, jadi keamanan jaringan. Oke, untuk sebelum kita masuk ke dalam materi kita, ya silahkan sekarang persiapkan dulu laptopnya. Sudah ready semua laptopnya? Sudah. Sekarang boleh masuk ke e-learning, kemudian masuk ke course network infrastruktur. Nah, di sana di bagian network security, coba masuk ke activity-nya, ke materi network security. Nah, di situ ada pretest. Ya. Oke, ada pretest. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita masuk atau mengerjakan pretestnya dulu. Silakan masuk ke pretest ya, kemudian dikerjakan kuis pretest keamanan jaringannya. Yo, pretest ini digunakan untuk sejauh mana sih kalian pengetahuannya tentang network security ini sebelum nanti kita pelajari materinya hari ini. Baik, tadi kita sudah melaksanakan pretest. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi utama kita, ya, tentang cyber attack atau serangan cyber seperti itu. Oke, boleh sekarang saya minta untuk semuanya mengakses link. Nah, ini webnya di atas ini ya, joinpd.com. Terus nanti kalau minta key atau minta kode, silakan masukin yang ini tanpa spasi. Oke, yuk sambil nungguin yang masuk. Oke, nah ini adalah materi utama kita, yaitu tentang cyber attack atau serangan cyber tadi. Ya, kalau kita bicara tentang network security, keamanan jaringan, gitu ya, berarti kita harus tahu dulu nih, ya, apa aja ancaman-ancaman ke jaringan kita, seperti itu. Oke. Nah, sebelum saya mulai, saya mau kasih kalian pertanyaan dulu sedikit. Nah, apakah kalian tahu tentang Windows Security atau antivirus? Coba silakan isi di sana. Kasih respon kalian di sana. Bisa kan? Kasih responnya di sana kan? Ya, silakan. Ketikkan di laptop kamu itu.
Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Nah. Oke. Tahukah kalian tentang kasus-kasus keamanan jaringan yang terjadi di Indonesia? Kan banyak viral tuh. Ya kan? Silakan tulis respon kalian. Kasusnya apa aja tuh? Ya. Sambil saya bacain, kebocoran data pengguna Gojek. Wah, ada ya? Seperti itu ya. Kasus perang hacker antara Indonesia dengan Australia. Oke, hanya beberapa. Phishing Pak, yang biasa digunakan untuk mencuri data penting. Oke, kasus tentang Yorka. Wah, ini yang heboh banget ya? Ya. Tahun 2022 kemarin ya. Malware, gitu kan? Ya pokoknya virus dan lain sebagainya itu serangan Gojek. Nah ada serangan fisik. Nah serangan fisik ini serangan pada perangkat jaringan seperti kabel, router, switch yang menyebabkan kerusakan pada perangkat. Ada yang bisa nyebutin nggak satunya? Kemalingan, sorry, bukan nyebutnya maling ya. Ya, kemalingan misalkan. Ya karena itu untuk menghindari ancaman yang tadi. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait jenis ancaman. Oke, tadi yang jawab siapa? Oh, Fatin. Oke, good. Fatin terdapat nilai. Oke, seperti itu ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan dulu. Aman ya? Aman semuanya ya? Oke, berarti kurang lebih seperti itu untuk materinya. Nah, selanjutnya sekarang kita kan sudah belajar nih, ya kenapa apa itu serangan dan apa serangan keamanan jaringan. Nah, sekarang saya mau kalian akan membuat sebuah kelompok, gitu ya. Nah, nanti saya akan tampilkan video, kalian analisis di sana. Masalahannya apa sih? Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya tampilin dulu deh videonya. Oke. Nah ini video ini nanti kalian bisa akses di e-learning, di materi diskusi. Kita akan nonton bareng-bareng dulu di sini. Baru nanti kita buat. Merupakan informasi data pribadi yang berujung pada beragam kejahatan siber, mulai dari pemalsuan data, pinjaman online, atau kredit hingga penjualan database secara ilegal. Dampak yang ditimbulkan beragam, mulai dari data kriminal seperti pesan singkat spam berupa iklan kredit hingga dampak serius seperti kiriman virus, peretasan informasi penting, pencemaran nama baik akan penipuan, dan dapat menimbulkan kerugian waktu yang banyak besar. Oleh karena itu, masyarakat perlu edukasi tentang pentingnya keamanan data pribadi. Paling kalau dari saya sendiri, saya nggak pernah ngasih data kayak KTP atau nomor telepon ke orang yang tadi kenal. Paling ke lembaga-lembaga terpercaya. Kalau menurut saya pribadi sih, yang lebih proteksi aja lagi mengenai keamanan. Menggunakan aplikasi password manager. Jangan lupa terus meningkatkan kewaspadaan yang tidak sembarangan membuka link dari sumber tidak terpercaya atau menggunakan WhatsApp gratis dan berpotensi meretas perangkat HP atau laptop. Nah, itu tadi tentang video tentang keamanan cyber. Dari video tadi, ya saya ingin nanti kalian semua mendiskusikan apa aja, gitu ya, ancaman-ancamannya, gitu ya. Sudah ada beberapa saya pilihkan ancaman-ancamannya. Kemudian nanti kalian menganalisis. Kelompok 1 ada Yusuf, ada Adit, Niel, Yoga, dan Ferdi. Silakan nanti dibuat kelompok di sini. Kelompok 2 ada Sultan, Agatha Rifano, Dianda, dan Rian. Di sini Rian Rizi. Kemudian 3 ada Diar, Zidan, Puja, Jabar, dan Syafiq. Sebelah sini nanti. Kemudian 4 ada Agisna, Raisa, Fatih, dan Rajib. Sebelah sana. Kemudian kelompok 5 ada Husnul, Biarizo, Irgi, dan Radit. Oke, yuk silakan. Kita bikin dulu yuk.
Oke, baik. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oh, belakang. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, sip. Oke, baik. Nah, sudah ya. Tadi berarti udah ada 5 kelompok. Ya, masing-masing ada yang 4 kelompok, ada yang 5, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Nah, sekarang kalian silahkan masuk ke e-learningnya lagi. Ya, silahkan masuk ke e-learningnya lagi. Kemudian di sana sudah saya siapkan LKPD-nya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan masuk ke LKPD-nya yang sudah saya siapkan, sudah disiapkan. Silakan. Sudah? Nah, baik. Jadi, di LKPD itu atau lembar kerja peserta didik itu sudah ada formatnya, ada nama, nanti tolong dimasukkan nama-nama kelompok kalian, nama lengkap ya. Biar saya nggak bingung nanti saat ngasih nilai. Terus kemudian sudah saya siapkan di situ masalah-masalahnya atau masalah dari ancaman keamanan jaringannya seperti itu. Oke ya. Sudah saya kemudian nanti dari 2 masalah itu silahkan kalian analisis. Ya, silahkan kalian analisis nomor 1 dan nomor 2 ya. Mulai dari jenis serangannya, kemudian dampaknya, penyebabnya sampai ke pencegahannya seperti itu. Jangan lupa juga nanti kalau cari di Google, silakan cari di Google gitu ya, dari jurnal atau dari artikel, nanti di copy sumbernya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait LKPD-nya? Berarti bisa jelas ya? Di situ ada petunjuknya jelas ya? Ada petunjuknya jelas ya? Oke, silakan sekarang berdiskusi masing-masing. Bagi tugas. Si A apa, si B apa, si C apa, seperti itu. Silakan. Ayo. Nanti saya akan memberikan penilaian terkait keaktifan kalian dalam berdiskusi ya. Iya. Ini kan ada spamming. Misalkan kamu berarti ini adalah spamming. Ini adalah spamming ya. Oke. Nah, ini kamu nggak tulis di sini, jangan tulis di sini. Ini kan sudah ada. Ini kan apa yang juga munculnya pesan spam, gitu kan? Nah, ini nggak usah diapa-apain. Yang di sini nggak usah diapa-apain nih. Biarin aja kayak gini. Nah, di bawahnya di analisis baru kamu yang menyebabkan, gitu kan, misalkan yang menyebabkan spamming itu, gitu kan, adalah bla 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 bla. Analisisnya apa? Gitu kan, karena ini. Nah, kemudian berarti ambil lagi di sini, berarti tadi ancamannya adalah spamming. Penyebabnya ya itu nomor 2. Nomor 2 apa tadi? Ini menyebabkan komputer kena virus. Apa itu? Gitu kan kalau menurut kamu? Gitu. Ya, kenapa ada 1 2 itu maksudnya itu. Oke? Ya, sip. Ini gimana? Aman? LKPD-nya? Nggak kelihatan. Iya. Coba. Nah, analisisnya gimana? Tadinya server tahu ramah. Blokir. Apa? Itu penyebab apa? Serangannya apa? Nama jenis serangannya? Jenis serangannya apa? DOS, Pak. DDoS. Berarti di sini disebutin adalah DDoS. Kalau dia DDoS ya DDoS keluarin di situ. Kalau dia malware ya malware udah dimunculin. Ini masukinnya di penyebabnya juga ya, Pak. Nah, kalau penyebabnya kenapa dia bisa kena DDoS? Gitu loh. Penyebab itu maksudnya itu. Kalau malware kenapa dia bisa kena malware? Berarti kan ada bug. Gitu ya kan? Gitu kan ya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Ini gimana kelompok 5? Bisa nggak cara ngisinya bisa? Coba bisa saya lihat. Mana harusnya? Jadi kita melakukan transaksi bla 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 bla, ini nggak usah diisi. Jadi nomor 1 ini nggak usah diapa-apain. Kalau kamu mau ngisi itu adanya di hipotesis. Iya, ya itu cuma kasih aja, itu soal ibaratnya, gitu kan ya. Nah, misalkan kalau menurut Husnul apa nih pencurian OTP ini? Apa ininya apa? Serangannya apa? Nama serangannya? Phishing misalkan. Oke ya, pakai phishing nih. Nah, berarti
itu dimunculin di sini tuh. Ini apa berdua? Jadi gini, yang menyebabkan OTP ini kecurian, gitu kan, adalah serangannya adalah phishing. Karena jelasin, karena apa? Kok dia bisa ini, gitu kan ya? Nah, berarti kan intinya phishing kan? Nah, si phishing itu nanti masukin di dalam sini. Nah, bener nih, penyebabnya ini betul, dampaknya supaya betul. Tinggal di hipotesisnya aja tuh kalimatnya dibuat, ya. Ini gimana? Coba bisa lihat LKPD-nya. Gimana? Coba saya mau lihat. Scroll coba hipotesis. Penyebab adanya penipuan WhatsApp adalah kan selain itu apa nih? Namanya apa? Nama serangannya? Penipuan pada WhatsApp. Penipuan pada WhatsApp. Ada spesifiknya nggak? Kayak gitu ya? Nggak, memang itu aja. Ya nggak apa-apa sih, terserah kelompok kalian. Kayak gitu aja. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ada spesifik nama khususnya gitu kan, istilahnya boleh dimunculkan. Kayak gitu, ya. Nah. Di sini ada isu Pian, dampaknya Sultan? Iya, hipotesisnya. Oke.
Silakan kalau yang masih finishing sedikit untuk di PowerPoint atau di LKPD-nya sambil mendengarkan teman kita yang di depan. Ini adalah kelompok 5 yang sudah selesai nih, ya. Presentasinya kurang lebih 5 menit maksimal ya. 5 menit maksimal ya. Itu sudah sama tanya jawab. Oke? Ya. Minimal ada 1 pertanyaan lah yang dilempar ke kelompok 5. Oke? Silakan. Tolong perhatiannya, karena perhatian kalian juga menjadi penilaian buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Radit dari kelompok 5. Saya Muhammad Rian Faturani dari kelompok 5. Saya Dwi Azizulkan dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan apa itu phishing dan DOS. OS. Pengertian phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengetahuan data. Yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama seperti nama, usia, dan alamat, data akun username dan password, dan data finansial informasi kartu kredit atau rekening. Lalu selanjutnya itu ada upaya pencegahan DOS. Yang pertama yaitu menggunakan firewall untuk menghindari serangan yang bertujuan untuk menyerang data-data yang ada di komputer Anda. Yang kedua yaitu melakukan blocking terhadap IP yang terlihat mencurigakan. Jika port telah dimasuki, maka komputer Anda akan terkuasai oleh si penyerang. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan firewall yang dikombinasikan dengan IDS atau Intrusion Detection System. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menggunakan antivirus yang dapat menangkal serangan data seperti Kaspersky. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang human error. Human error dapat didefinisikan merupakan suatu keputusan atau perilaku manusia yang tidak tepat, yang dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas, keselamatan, atau performa sistem. Menurut kami, dugaan sementara yang menyebabkan database pada perusahaan bocor dikarenakan adanya human error. Maksud human error adalah adanya kelalaian karyawan yang tidak sengaja mengirimkan informasi sensitif atau mempublikasikannya secara online. Ini ada penyebab dari human error adalah yang pertama, tingkat kompetisi pekerja rendah, sistem kerja yang kurang baik, juga manajemen kerja kurang optimal. Yang kedua ada sistem kerja yang kurang baik, dan yang ketiga ada manajemen kerja kurang optimal. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, Adit, apa pertanyaannya? Bagaimana sih cara melindungi data pribadi dan juga kebocoran data? Terima kasih. Ya, jadi jawaban dari pertanyaannya Adit adalah mengganti password secara berkala dan melakukan two-step authentication. Berhati-hatilah terhadap phishing dengan tidak asal mengklik suatu link. Itu jawaban dari kami. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Pengertian skimming. Pengertian skimming adalah praktik pencurian yang merugikan para nasabah bank dengan cara mencuri informasi data kartu ATM. Skimming biasanya terjadi karena sebagian besar nasabah yang belum tahu dengan kejahatan yang ada di ATM. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk meraup keuntungan dari para korban. Dan dampak dari skimming ini biasanya bisa merusak reputasi bank, kemudian juga merugikan nasabah karena mengurangi jumlah saldo yang ada di dalam ATM. Ya, silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oh,
Oke. Ya. Oke, Satu silakan. apa dua sih dijawab. Satu. Apa itu pembajakan WhatsApp? Pembajakan WhatsApp adalah sebuah teknik yang digunakan oleh penjahat untuk mempermudah penipuan WhatsApp. Pada intinya, hal yang mereka lakukan adalah mengambil alih akun WhatsApp Anda dengan mencegat kode verifikasi yang telah dikirim ke nomor telepon Anda. Cukup, Agisna? Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya untuk kalian yang sudah maju. Oke, baik. Oke, baik. Saya tarik kesimpulan dulu ya terkait tadi yang sudah banyak dipaparkan oleh semua kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi intinya segala aktivitas kita ini sekarang sudah serba digital. Gitu ya, betul ya? Dari melek mata sampai kalian tidur, jangan menutup mata lah, istilahnya nanti beda. Ya, itu pasti sudah menggunakan digital. Gitu ya? Ya. Chatting apa dan lain sebagainya, sosmed dan lain sebagainya itu sudah digital. Nah, dari situ kalian harus aware, tingkatkan kewaspadaan kalian ya untuk serangan-serangan digital. Seperti itu. Dan yang paling penting, ini saya mohon ya, ini karena sangat relate sekali dengan kehidupan kalian, khususnya usia kalian, remaja, khususnya lagi kepada hal yang perempuan. Saya mengkampanyekan bahwa jangan telanjang di depan kamera. Itu paling penting banget ya, karena yang sekarang itu sedang marak adalah revenge porn. Pernah dengar istilah itu ya, revenge porn? Jadi pornografi balas dendam. Maaf kalau saya harus bicara seperti ini ya, ini untuk edukasi juga ke kalian bahwasanya mungkin saat ini kalian punya pacar misalnya, yaitu tadi minta pap dan lain sebagainya, putus, disebar. Oke, itu ya. Itu ya evaluasi dari saya. Oke, kemudian selanjutnya sekarang kita coba masuk ke e-learning lagi. Sekarang coba kerjakan post testnya. Ini masih sama seperti yang tadi. Oke, kalau sudah saya minta yang sudah langsung aja. Saya minta refleksi di bawahnya nih. Ya, ini. Kerjakan yang ini sama yang ini. 2. Langsung dikerjakan aja. Yang di bagian bawah, di bagian refleksinya. Langsung klik aja. Ya, survei. Yang pertama refleksi, yang kedua nanti survei. Sudah semua? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, baik. Itu mungkin terakhir di pelajaran kita hari ini. Sekali lagi, saya terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini, yang kalian sudah tadi coba cari sendiri gitu ya, itu bisa berguna buat kalian juga. Nih, sekali lagi saya ingatkan atau pesan saya adalah kalian harus tetap awareness sama data diri kalian. Itu ya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih, nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Mungkin ketua kelas boleh menyiapkan teman-temannya. Attention! Before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At is. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak.